Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Manusia memang tidak diciptakan untuk mati. Tuhan Yesus bilang apa? Menginginkan semua orang diselamatkan. Makanya aku 2000 tahun yang lalu, Agatha, kalau kamu percaya sama aku, ibumu bahkan kamu nanti akan kubangkitkan setelah mati. Karena aku bukan yang membunuh kamu dan ibumu, Agatha, kata Tuhan Yesus. Tetapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, sehingga ibumu dan kamu pun, Agatha, mengalami kematian itu. Andai saya waktu kecil sudah memiliki pengertian iman Kristen, saya nggak akan menangisi berlarut-larut bapak saya mati. Saya akan terima itu, dan saya akan percaya bapak saya nanti akan dihidupkan, saya pun nanti akan dihidupkan, ibu saya pun akan dihidupkan, bersama-sama dalam kebahagiaan. Manunggaling Kaula Gusti. Tidak akan terpisah lagi seperti sekarang ini. Kenapa manusia ini mati? Ya karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia terpisah dari sang sumber hidup. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, Pak, hari ini saya mati pun, saya percaya saya mati dalam Kristus, saya akan dihidupkan, saya akan berada bersama-sama dengan dia di Firdaus. Tetapi saya lebih percaya kepada Yesus yang berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh saya. Yang dia 2000 tahun yang lalu sudah membuktikan bangkit dari mati. Kamu pun, Agatha, akan kubangkitkan dengan cara yang sama, kata Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, dasar saya percaya kebangkitan sangat jelas, yaitu Yesus. Itulah iman orang-orang Kristen. Karena apa? Rasul Paulus sudah melihat Rasul Yohanes dengan biji ke mata kepalanya sendiri nengok Yesus itu disalibkan, ditusuk, dianiaya, dicerca, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dia jadi nggak takut lagi. Wong dia bangkit. Makanya Rasul Yohanes, tahu nggak Pak? Kisahnya dalam Alkitab itu digoreng hidup-hidup di minyak panas, disembuhkan nama Tuhan Yesus. Dibuang ke Pulau Patmos. Sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia dilemparkan ke laut 14 hari, hidup lagi. Rasul Paulus, orang mati didekap, hidup lagi, namanya Eutikus. Nggak ada yang mudah, Pak. Makanya kenapa kami itu beriman kepada Yesus, karena kami itu sampai ini tadi, Pak, yang tadi Bapak tanyakan, kalau waktu Agatha 9 tahun beragama Kristen, saya nggak akan nangis. Karena saya percaya Tuhan Yesus itu akan membangkitkan saya. Teman TBJ, setiap kita menjalani kehidupan di dunia yang sama, tempat di mana penuh perjuangan dan persaingan, dan orang-orang berlomba-lomba untuk menggapai apa yang mereka inginkan dalam hidup. Dan karena berfokus dengan semua hal yang bersifat duniawi dan sementara, manusia lupa mempersiapkan diri untuk hidup dalam kekekalan. Mereka tidak punya pengharapan akan kehidupan sesudah kematian, karena banyak yang tidak mengetahui bagaimana menggapai kehidupan kekal selamanya di surga. Sifat manusia saat ini menjadi semakin egois dan tidak terkendali, hidup dalam dosa dan tanpa pengharapan. Pertanyaannya, masih adakah harapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Jawabannya, masih ada harapan. Siapa itu pribadi yang sanggup memberi harapan yang pasti? Dia adalah Yesus Kristus. Inilah yang disaksikan oleh Agatha tadi. Sebelum mengenal Yesus, ia ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, Yesus memberikan dia harapan bahwa suatu saat nanti ia dan orang tuanya akan dibangkitkan sama seperti Kristus Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Agatha percaya bahwa dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Teman-teman TBJ, Tuhan Yesus tahu pergumulanmu, perjuanganmu menghadapi dosa, godaan, dan berbagai macam tantangan dalam hidup. Oleh sebab itu, Yesus datang, Sang Firman yang kudus, yang adalah terang dalam hidup manusia, agar barang siapa yang percaya padanya dan hidup dalam dia, hati nuraninya akan diubahkan. Yesus mengaruniakan kepada kita Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya kepadanya.
Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yohanes 14 ayat 26 menuliskan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Allah Roh Kudus akan menuntun kita yang percaya kepada Kristus untuk hidup dalam kebenaran. Dia yang akan mengingatkan kita tentang firman yang Kristus Yesus sampaikan kepada kita. Dia yang akan mengingatkan kita tentang firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para setiap penulis Alkitab. Dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tujuan kedatangan Yesus tidak hanya mengubah sikap hidup kita, tetapi tujuan kedatangan Yesus agar kita memperoleh keselamatan di akhirat dan pengampunan dosa dari Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, kedatangan Yesus agar kita memperoleh keselamatan dan pengampunan dari Allah. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.